Alhamdulillahilladzi amarna bidzikri wad du'a ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas, usini wa iyyakum bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah. Mari tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk takwa kita adalah bagaimana kita benar-benar meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah tempat meminta, tempat bergantung kita sebagai penentu atas segala takdir kita. Takdir itu qada. Yang dimaksud bukan takdir, kalau takdir adalah qadarnya. Qada adalah konsepnya Allah yang belum terrealisasi. Sedangkan qadar atau takdir adalah realisasi dari konsepnya Allah. Qada ada dua, ada qada mubram, ada qada mu'allaq. Qada mubram adalah konsepnya Allah yang tidak akan bisa berubah ketika menjadi qadar atau realisasinya. Tapi qada mu'allaq adalah konsepnya Allah yang Allah bisa saja merubahnya. Di antaranya digantungkan kepada apa? Oleh karenanya para ulama mengistilahkannya qada mu'allaq yang digantungkan. Seperti kepada doa. Rasul menyatakan la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Maka doa adalah salah satu bentuk anugerah dari Allah untuk bisa merubah takdir yang buruk. Sebagaimana juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kepada para sahabat agar berdoa dihindarkan, minta kepada Allah agar dihindarkan daripada qada yang buruk. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita waktu-waktu yang mustajabah. Waktu yang mustajabah cukup banyak untuk bisa kita ambil sebagai referensi agar kita mengambil waktu-waktu yang sangat-sangat luar biasa agar doa kita terbooster kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang mustajabah doanya, sebagaimana dalam suatu riwayat hadis dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ada sahabat yang mujabud da'awat, yang doa-doanya itu mustajabah. Ada juga selain sahabat, orang-orang yang selain Nabi, selain Rasul, ada yang mujabud da'awat. Dalam redaksional hadis dikatakan demikian. Ada juga waktu yang mustajabah. Di antaranya indas safar. Ketika dalam perjalanan, tentunya perjalanan yang baik, perjalanan yang bagus, yang tidak makruh apalagi haram. Inda nuzulin matar, ketika turunnya hujan, itu juga waktu mustajabah. Kemudian juga thuluthul akhir fil laili, sepertiga malam yang terakhir. Itu juga sama waktu mustajabah. Kemudian indas sahar, ketika waktu sahur tiba, itu juga waktu mustajabah. Kemudian indas shaumi, ketika berpuasa, itu juga waktu mustajabah. Kemudian juga indal iftari, ketika berbuka dan puasa, itu juga waktu mustajabah. Kemudian fi duburi kulli sholatin, di setiap selesainya sholat, itu juga mustajabah. Kemudian fis sujudi, di setiap sujud, bukan hanya sujud terakhir, tapi setiap sujud itu juga merupakan waktu yang mustajabah atau maqam mustajabah. Jadi banyak sekali waktu mustajabah. Ada juga maqam mustajabah, tempat yang mustajabah. Seperti fi masjidil harami, fi masjidin nabi, fi masjidil aqsa. Contoh tempat-tempat yang mustajabah seperti itu. Dan banyak lagi yang lain. Kita akan persingkat saja pada waktu mustajabah yang sering kita gunakan, yang relatif umumnya kaum muslimin, muslimat, ahlus sunnah wal jamaah
menggunakannya sebagai satu momen yang terbaik untuk berdoa, yakni fi duburi kulli sholatin, di penghujung di setiap selesainya sholat. Di dalam kitab karya Imam An-Nawawi yang saya pegang saat ini, ada banyak riwayat, di antaranya Rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'a asma'u, doa yang manakah yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rasul? Qala Rasulullah menjawab, jaufal lailil akhir wa duburas salawatil maktubati, yaitu di tengah malam yang terakhir menjelang ke waktu sahur, dan juga di setiap selesai sholat maktubat, sholat yang difardukan. Qala Tirmidzi haditsun hasanun. Hadis ini riwayatnya derajatnya hasan. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, waraina fi sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, an Thauban radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, idzan sharafa min salatihi, jika sudah selesai dari melaksanakan salatnya, istaghfar salatan, maka beliau meminta ampun, beristighfar kepada Allah sebanyak 3 kali. Dan istighfar ini adalah bentuk doa. Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Jadi istighfar adalah doa. Sehingga dalam suatu riwayat, salah satu doa terbaik adalah istighfar. Sebagaimana juga di dalam Al-Quran, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ketika ada 3 kelompok tamu kepada Imam Hasan Basri, seorang tabi'in, murid sahabat, salah satu ulama dari kalangan tabi'in. Setiap kelompok tamu itu berbeda masalahnya, tapi Imam Hasan Basri selalu memberikan advice, selalu memberikan solusinya, perbanyak istighfar. Yang satu punya perkebunan yang ternyata selalu gagal panennya. Imam Hasan Basri memberikan nasihat, perbanyak istighfar. Tamu yang kedua, dia sudah lama menikah tapi tidak punya anak, maka Imam Hasan Basri memberikan nasihat, perbanyak istighfar. Kemudian juga tamu yang ketiga, tentang hartanya, tentang kemiskinannya, maka Imam Hasan Basri juga memberikan advice, perbanyak istighfar. Maka ada seorang khadim, yakni santri yang khidmat kepada Imam Hasan Basri, ketika selalu menyuguhi tamu-tamu tersebut, namun ia mendengar Imam Hasan Basri selalu memberikan advice-nya, perbanyak istighfar. Kenapa, wahai guruku? Setiap orang yang berbeda masalah datang kepada engkau, engkau selalu memberikan advice-nya, perbanyak istighfar. Imam Hasan Basri dengan senyumannya beliau menjawab, apakah kau lupa di mana Allah berfirman dalam Al-Quran, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Wallahu rasulun a'lam bi makna. Perbanyaklah istighfar kalian kepada Allah, meminta ampun istighfar itu. Minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kalian minta ampun kepada Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan mendatangkan, mengutus awan mendung, membawa hujan, sehingga mencurahkan hujan kepada kalian dengan hujan yang deras, lebat, sehingga akan menjadikan tumbuhan kalian panennya dengan baik. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin. Yang miskin, yang fakir, perbanyaklah minta ampun kepada Allah, Allah akan melipat gandakan hartanya. Bi amwalin wa banina. Yang sudah lama nggak punya anak, perbanyak istighfar. Maka Allah wa yumdidkum bi amwalin wa banina, dan anak-anaknya. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan aliran-aliran sungai yang mengalir untuk persawahan, untuk penghidupan kalian.
Maka istighfar adalah doa terbaik. Dan ini dilakukan ba'da shalah. Bukan di dalam salat saja. Di dalam salat ada Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni. Itu juga doa. Setelah salat juga ada doa. Di antaranya istighfar. Wa qala, dan Rasulullah juga mengucapkan doa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa tabarakta ya dzal jalali wal ikrami. Dalam riwayat yang lain, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ini doa. Doa. Apakah kita menyebutnya bukan doa atau hanya siulan saja? Ini doa. Ba'da shalah Rasul mengucapkannya, bukan di dalam salat. Bukan saat tahiyat akhir, bukan. Kemudian waraina fi sahihayil Bukhari wa Muslim, dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana, kalau ada lafaz kana disandingkan dengan asma Rasul ini seringkali maknanya menunjukkan makna tikrar, kebiasaan. Kana idza faragha minas salati wa sallama, adalah baginda Rasulullah SAW ketika sudah menyelesaikan sholatnya dan mengucapkan salam. Jelas di sini kalimatnya, dan sudah menyelesaikan sholat dan salam. Qala, Rasulullah mengucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma. Kalau ada kata Allahumma, ini berarti doa. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'udzal jaddu minkal jaddu. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, warawaina fihi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala ma danautu mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi duburin maktubatin wala tatawwu'in illa sami'tuhu yaqulu. Kata Abi Umamah Al-Bahili, tak pernah lekang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap selesai sholatnya, entah maktubatin yang fardu, yang difardukan, wala tatawu'in, dan tidak pula dari sholat yang sunnah, illa sami'atuhu, kecuali aku mendengarnya, yaqulu, hal yang mengucapkan, Allahumma gfirli dhunubi wa khatayaya kullaha, Allahumma an'ishni wajburni wahdini li salihil a'mali wal akhlaqi, innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Ini diucapkan oleh Rasulullah setiap selesai sholat fardu dan juga sholat sunnah. Jelas dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili kalimatnya, entah itu sholat fardu atau setelah sholat sunnah. Dan terdengar, doanya Rasul terdengar. Kalimatnya illa sami'tuhu, tiada lain kecuali aku mendengarnya, yaqulu, mengucapkannya. Berarti kalau terdengar, Rasulullah enggak diam. Bibirnya, lidahnya, bahkan suaranya jelas terdengar. Kemudian wa ra'ina fihi an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sharafa minas salati. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah kebiasaan Nabi, beliau yaqulu, mengucapkan, idza sharafa minas salati, jika sudah selesai dari salatnya, beliau ucapkan, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yawma alqaka. Ini setelah sholat juga. Masih banyak sekali riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi dubri sholati. Sesungguhnya baginda Rasulullah SAW mengucapkan di penghujung salat, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Nah, lafaz dubur ini yang banyak dipermasalahkan oleh orang-orang yang awam.
ataupun orang-orang yang mendustakan sunnah. Mereka seolah meyakini kata dubur. Dubur fi kulli sholati ini adalah di penghujung sholat sebelum salam. Meyakininya hanya itu saja. Lafaz dubur itu katanya, mohon maaf bahasa kita istilahnya bokong. Di bokongnya sholat, di penghujungnya sholat, di ekornya sholat. Maka mereka meyakini lafaz dubur itu hanya maknanya adalah di penghujung sholat sebelum salam. Baik. Sebagaimana juga wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, yang mana sahabat tersebut sangat disayang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar sahabat tersebut selalu mendawamkan doa di setiap duburnya salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasul perintahkan ini kepada sahabat Jabir bin Abdullah, di mana beliau mengatakan, suatu ketika sahabat Mu'adz, mohon maaf, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, anna Rasulullah SAW akhadha biyadihi. Sungguhnya Rasul pernah menggenggam tangannya waqala dan berkata, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah aku menyayangimu wahai Mu'adz. Faqala, maka beliau juga melanjutkan kalimatnya, usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu. Aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, jangan pernah kau tinggalkan di setiap dubur setiap salatmu. Taqulu, hendaknya kau ucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalimat ini juga diselewengkan. Lafaz dubur seolah-olah itu sudah merupakan ketetapan bahwa adanya di dalam sholat sebelum salam atau bersamaan setelah mengucapkan doa-doa tasyahud akhir. Baik, jika memang yang dipermasalahkan adalah lafaz dubur, bagaimana lantas dengan beberapa riwayat sahih berikut ini? Rawaina fi sahih Muslim, diriwayatkan dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathina. Siapa yang bertasbih kepada Allah di setiap dubur salatnya dengan sebanyak thalathan wa thalathina, 33 kali. Wa hamidallaha thalathan wa thalathina, dan bertahmid kepada Allah sebanyak 33 kali. Wa kabbarallaha thalathan wa thalathina, dan bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali. Wa qala tamamal mi'ati, dan beliau mengatakan tentang penyempurna yang ke-100-nya, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabalil bahri, maka akan ampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Yang jadi pertanyaan di sini menggunakan selalu katanya menggunakan duburi kulli sholatin, tentang riwayat zikir tasbih 33, tahmid 33, Allahu Akbar 33 plus penyempurna yang satu, selalu menggunakan kata duburi kulli sholatin. Apakah iya kita akan mengatakan bahwa pengamalan zikir tersebut dilakukan di dalam sholat sebelum salam? Karena juga menggunakan kata duburi kulli sholatin. Wahai para pengingkar sunnah yang selalu berkedok sebagai pejuang sunnah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ajarannya telah dirubah-rubah, diingkari, yang sunnah dianggap bid'ah, yang sunnah dianggap tidak ada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belajar dari mana? Coba kembali pada kitabnya yang asal, agar kita benar-benar menemukan kebenaran itu. Jangan hanya katanya. Atau jangan-jangan selalu menutup-nutupi bagian-bagian dari kitab sunnah tersebut. Seperti sebagian orang-orang Yahudi
yang selalu menutupi kebenaran-kebenaran tentang datangnya Nabi Muhammad SAW, tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disempurnakan melalui Rasulnya yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Juga orang-orang Nasara yang mendustakan dan menutup-nutupi kebenaran. Maka kembali pada kitab-kitab tersebut. Jangan hanya kita mencatut nama Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hajar, Imam Az-Zahabi, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi nyata mendustakan, menutup-nutupi kebenaran. Hanya karena apa? Karena khawatir ketahuan berdusta. Carilah kebenaran, bukan cari pembenaran. Karena ketika kita sudah mengetahui kebenaran itu, lantas kita masih membencinya, kita berupaya dengan retorika bahasa kita untuk tetap mengingkarinya. Berarti masuk kategori man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku maka bukan kelompokku. Meskipun nangis darah, ingin mengaku dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Bukan kelompokku, kata Rasulullah. Sehingga mari kembali. Kembali itu benar-benar kepada rujukan asal. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sholat fardu saja, tadi juga sudah dijelaskan riwayatnya. Kadang juga setelah sholat sunnah. Di setiap sholat, selesai sholat fardu dan setelah sholat sunnah. Contohnya ada dalam suatu riwayat, di antaranya dari Amir bin Usamah an abihi, dari ayahnya radhiyallahu anhu, annahu shalla raka'atainil fajr. Sesungguhnya ia salat 2 rakaat salat fajar. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla qariban minhu raka'ataini khafifataini. Rasulullah salat di dekat dia 2 rakaat yang singkat, yang tidak lama. Tsumma sami'ahu, kemudian ayahnya Amir, yakni Usamah, sahabat Usamah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, mengucapkan, wa huwa jalisun, dan beliau itu sedang duduk setelah sholat sunnah fajar. Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nari thalatha marrat. Sebanyak 3 kali. Dan subjudul yang digunakan oleh Imam An-Nawawi pada kitab ini, babu ma yaqulu ba'da rak'atai sunnati subhi, tentang ucapan yang diucapkan setelah melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah subuh. Jelas kalimatnya. Jelas sekali. Tentu kalau kita mau mempelajari lebih banyak, karena khutbah itu singkat. Di waktu-waktu yang lain kita mampu, jika mau dan terbuka hatinya untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran agar ingin disebut ustadz, agar ingin disebut sebagai orang yang lebih paham dibandingkan teman-temannya, agar disebut ahli mengamalkan sunnah, padahal ingkarus sunnah. Kita akan menemukan kalau kita mau mencari kebenaran itu dan mau belajar merujuk kepada maraji, referensi-referensi yang asal, kitab-kitab para ulama, kitab-kitab hadis yang mu'tabar tersebut. Semoga Allah menguatkan iman, Islam, dan ihsan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ayyuhan nas, usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال أيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا في إندونيسيا وفي فلسطين وأينما كانوا وانصرنا وانصرهم نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا واخذل أعداءنا وأعداءهم خذلانا كبيرا فدمرناهم تدميرا والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وذكر الله أكبر.